pemeriksaan dinamo starter. Ada dinamo starter, kita bongkar dulu untuk memeriksa bagian-bagian dari dinamo starter. Yang pertama, kita lepas mur terminal C. Lepas kabel fill coil pada switch. Tuh. Lepas mur switch starter. Ukuran 10. Lepas switch starter, ini switchnya. Di sini switch starter ada 3 terminal, terminal 30, terminal C, dan terminal 50. Saya ulangi, ini terminal 30, terminal C, dan terminal 50. Lepas tutup dinamo starter ukuran 8, baut tutup ukuran 8. Lepas tutup dinamo starter, tarik pelan-pelan. Tutupnya. Isolator dan pegas arang. Ada 4 pegas. Pas armatur. Pas komutator dan drive lever. Armatur, drive lever. Sekarang kita periksa bagian-bagian dari dinamo starter. Pertama, periksa hubungan sirkuit terbuka antar segmen pada komutator. Putar selektor di tahanan kali 1. Kita kalibrasi dulu. Pastikan jarum di angka 0. Ini segmen antar komutator. Kita periksa, pastikan segmen terdapat hubungan. Antar segmen terdapat hubungan. Hasil pemeriksaan adalah terdapat hubungan. Dan untuk standarnya, antar segmen harus ada hubungan. Kesimpulannya berarti masih bagus. Yang kedua, periksa hubungan singkat antara massa dengan komutator. Massa, komutator.
masa komutator. Hasil pemeriksaannya tidak ada hubungan. Dan untuk standarnya segmen dan massa harus tidak ada hubungan. Kesimpulannya adalah masih bagus. Nomor 3, periksa run out atau keolengan komutator menggunakan dial indikator dan block V. Block V, dial indikator. Kita kalibrasi dulu dial indikatornya, pastikan jarum di angka 0. Terkalibrasi. Sekarang kita putar komutator untuk melihat keolengannya. Putar pelan-pelan. Hasilnya adalah keolengannya 0,1 mm. Dan untuk standarnya run out 0,4 mm. Berarti kesimpulannya adalah masih bagus. Yang keempat, periksa diameter komutator menggunakan jangka sorong. Diameter komutator. Dua puluh 27,95. Hasil pemeriksaan diameter komutator adalah 27,95. Dan untuk standarnya 28 mm, minimum 27 mm. Berarti kesimpulannya adalah masih bagus. Nomor 5, periksa hubungan sirkuit pada fill coil. Coil positif, fill coil negatif. Sekarang kita periksa hubungan sirkuit pada fill coil positif ke positif. Ada hubungan. Hasil pemeriksaannya adalah terdapat hubungan. Dan untuk standarnya harus ada hubungan. Berarti kesimpulannya adalah masih bagus. Nomor 6, periksa hubungan sirkuit pada fill coil terhadap massa. Fill coil terhadap massa. Ini massa, fill frame. Negatif, tidak ada. Hasil pemeriksaannya adalah
tidak ada hubungan. Standarnya adalah harus tidak ada hubungan. Berarti kesimpulannya adalah masih bagus. Nomor 7, periksa panjang sikat menggunakan jangka sorong. Panjang sikat menggunakan jangka sorong. Salah 8,50. 8,50. 8,90. Berarti standarnya adalah standarnya adalah 16 mm dan minimum 10. Tadi hasil ukur adalah 8. Berarti kesimpulannya adalah sikat sudah habis, harus diganti. Yang nomor 8, periksa kerja kopling starter one way clutch. Putar gigi pinion searah jarum jam. Pastikan gigi pinion berputar bebas dan lembut. Hasilnya adalah gigi pinion berputar bebas dan lembut. Yang kedua, putar gigi pinion berlawanan jarum jam. Hasilnya adalah gigi pinion terkunci. Standarnya putar bebas dan lembut, itu searah jarum jam. Berlawanan jarum jam, pinion terkunci. Nomor 9, periksa hubungan sirkuit pada pull-in coil. Pull-in coil di terminal 50 dengan terminal C. Dengan terminal C. Hasilnya adalah terdapat hubungan. Untuk standarnya harus ada hubungan. Berarti kesimpulannya masih bagus. Yang nomor 10, periksa hubungan sirkuit pada hole-in coil. Hole-in coil terminal 50 dengan massa atau fill atau frame. Dia hasilnya adalah ada hubungan. Kesimpulannya adalah standarnya harus ada hubungan. Kesimpulannya adalah masih bagus. Yang nomor 11, periksa hubungan antara terminal 30 dengan terminal C. Tadi yang terminal 30 yang mana? Ini 30 dan ini terminal C. 30 C. Setelah itu tekan plunger pada pengaitnya. Hasilnya adalah ada hubungan. Untuk standarnya
harus ada hubungan. Oke, yang terakhir, pengujian motor starter tanpa beban. Kita rakit dulu. Mutator dengan drive lever. Atur. Bras dipasang atau arang. Pasang pegas. Nah, itu pasang isolatornya. Pasang tutup. Bautnya dipasang. Baut ukuran 10. Oh, maaf, ini baut ukuran 8 ya. Jangan lupa dikencangkan. Setelah itu pasang switch starter. Ini jangan sampai terbalik ya. Terminal C terhubung dengan fill coil. Jangan sampai terminal 30 dengan fill coil, itu salah. Yang terminal 30 itu terhubung dengan positif baterai. Pasang mur dari switch starter. Jangan lupa dikencangkan. Setelah itu pasang kabel fill coil dengan terminal C.
Yang terakhir kita uji tanpa beban. Pengujian motor starter tanpa beban. Terminal 30 ya, tadi ya. Yang paling panjang terminal 30 dengan terminal positif baterai. Negatif baterai dengan massa atau bodi dari starter. Yang terakhir terminal 50 dengan positif. Ini untuk starternya. Lihat gigi pinion. Motor starter berjalan. Kalau tadi arang sudah mau habis, tapi masih bisa jalan. Oke, terima kasih.